Assalamualaikum anak-anak. Pagi, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelasnya tolong pimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Kita silakan. Nah baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Pokoknya tolong pinjam ya. Baik, Ibu absen dulu ya, tolong pinjam namanya. Yang pertama Dahlia, Ibu Nur Fitri, Hadir Bu. Tadia, Hadir Bu. Salsabila, Sakit Bu. kenapa bisa? Kemudian kita kemarin pulang. Sudah dilihat temannya? Sudah Bu. Sudah. Ibu temannya di sini ada yang masih ingat materi kita mengenai minggu lalu? Ya, hewan itu. Oke, sel hewan. Kan kemarin kita sudah mempelajari mengenai sel hewan. Dan salah satu kunci sebenarnya sel hewan itu yaitu sel gerak. Ada yang masih ingat apa itu sel? Kita silakan Fitri. Sel merupakan unit terkecil penyusun dari tubuh kita. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Yang belum kepada Fitri. Baik, sel itu merupakan unit terkecil penyusun tubuh manusia maupun tubuh hewan dan sel tumbuhan. Di sini kita akan mempelajari mengenai sel tumbuhan. Sebelum masuk ke materi, di sini ada yang tahu bagian-bagian dari sel tumbuhan? Saya Bu. Ya, coba Fitri. Nah, bagian-bagian dari sel tumbuhan itu terdapat dinding sel, kemudian sel plasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Ya, bagus sekali ya jawabannya Fitri. Itu tadi termasuk dari bagian-bagian dari sel tumbuhan. Sebelum Ibu memasuki mata pelajaran di sini, tolong ya untuk semua anak-anak sekalian, jangan cuma hanya satu atau dua orang saja yang menjawab. Ibu mohon yang lainnya juga menjawab pertanyaan dari Ibu, karena siapa tahu nanti Ibu masuk dalam pembelajaran Ibu atau kuasnya Ibu nanti, nggak ada yang bisa jawab. Baik ya, begitu ya Nak? Baik ya, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Dimana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mendeskripsikan, memahami apa yang dimaksud dengan sel, bentuk, dan fungsi utama dari struktur sel pada tumbuhan. Dan yang selanjutnya itu ada struktur sel tumbuhan ya, yang tadi dijelaskan temannya. Bagus sekali, di sini ada bagian dari struktur sel tumbuhan. Yang pertama yaitu ada dinding sel, plasma, nukleus, RE atau retikulum plasma, ada ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Nah, yang selanjutnya kita masuk dalam bentuk dan fungsi dari struktur sel tumbuhan. Pertama ada dinding sel, dapat kita lihat di mana fungsi dari dinding sel tersebut yaitu sebagai penutup luar sel, dan fungsinya yaitu melindungi sel dan mempertahankan bentuk dan mencegah penyerapan air kemudian serta membuat bentuk tumbuhan menjadi kaku. Dan yang kedua ada membran sel, di mana bentuk membran sel itu ditemukan di dalam dinding sel yang bersifat semi permeabel, di mana fungsinya yaitu sebagai reseptor dan sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar. Dan yang selanjutnya ada vakuola sentral, di mana bentuknya itu sebuah kantung yang besar dan berada di tengah. Dan fungsinya itu tempat menyerap air dan zat-zat terlarut seperti enzim, lipid, dan mineral. Selanjutnya ada sitoplasma, di mana bentuk dari sitoplasma itu seperti cairan kental yang mengisi ruang di dalam sel. Dan selanjutnya ada fungsi, di mana fungsinya itu tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Dan selanjutnya
Di sini dari penjelasan tadi dibutuhkannya mengenai struktur sel pada tumbuhan. Di sini ada yang tahu menjelaskan perbedaan antara kloroplas dan mitokondria? Bu. Itu sudah bahas kloroplas ya? Sudah kayaknya? Sudah dong. Siapa tadi yang menjawab? Bu. Kenapa silakan? Jadi perbedaan antara mitokondria dan kloroplas itu di mana membran dalam pada mitokondria dia itu mempunyai lipatan yang disebut kristal, sedangkan pada membran dalam pada kloroplas dia membentuk membran lain yang membentuk tilakoid. Saja Bu perbedaannya yang kita tahu. Bagus ya. Kemudian kata temannya. Penjelasan temannya tadi berkira bahwa mitokondria itu dan kloroplas memiliki perbedaan yang sangat signifikan, itu di mana mitokondria itu mempunyai lipatan yang seperti kristal dan membran dalam pada kloroplas itu membungkus membran lain yang membentuk tilakoid. Yang bagus sekali ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Bagaimana tadi Bu menjelaskan? Di retikulum endoplasma Bu. Iya, sebenarnya retikulum endoplasma. Yang dimana? Yang selanjutnya ada retikulum endoplasma. Kita lihat retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma basal dan retikulum endoplasma halus. Di mana ini merupakan organ penghubung antara nukleus dengan sitoplasma di dalam sel tumbuhan. Dan di mana fungsinya itu mengangkut sintesis lemak dan steroid serta tempat penyimpanan fosfolipid, steroid dan glikolipid. Dan yang selanjutnya adalah ribosom, di mana ribosom itu terbagi juga menjadi dua, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Di mana ribosom terikat menempel pada RT, sedangkan ribosom terikat tersuspensi di dalam. Dan ada fungsinya yaitu sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Dan terakhir ada inti sel, di mana inti sel ini merupakan bagian yang tersusun dari bahan lipid dan protein. Bagian ini memberikan instruksi untuk berbagai kegiatan di dalam sel. Dan ada fungsi dari inti sel ini yaitu mengontrol sintesis protein, mengendalikan proses metabolisme sel, menyimpan informasi genetik berupa DNA dan tempat penggandaan DNA. Oke, pada bagian ini sudah selesai dan nanti buatkan praksi kelompok dan buatkan bagikan kelompoknya dan aku menjawab dan presentasi dalam satu kelompok berapa kali. Jadi bagaimana itu dengan tiga orang saja? Dua satu kelompok dua orang sendiri. Bisa kan kondisinya? Dua presentasi dan dijawab ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Gimana ada info? Bukan saja Bu. Iya nak, ikut saja. Jadi kita kasih posibilitas. Sesuai yang ibu kasih saja tadi. Kalau sudah bilangnya. Ibu ada rapat juga di. Sudah Bu. Nah, Putri kita pamit ya. Masa dia selesai duluan. Kamu acara sudah selesai? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, sudah. Ibu akan tunjuk siapa ya dari kelompok satu. Tolong nanti saja bacakan. Saya kita pada perjalanan. Bisa kan ya? Pertama dari ya. Berdiri saya. Bacakan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami di mana bagian-bagian dari struktur sel tumbuhan itu yang pertama ada dinding sel, kemudian ada serotoplasma, biologi, mitokondria, kloroplas, vakuola, retikulum endoplasma dan nukleus. Nah, bagus sekali. Silakan dulu. Ya bagus ya. Posisinya kamu dulu. Dirinya ya.
saya akan presentasikan hasil diskusi saya sendiri, di mana struktur sel tumbuhan, di mana ada inti sel, di mana inti sel ini berfungsi sebagai pusat aktivitas sel dan membawa materi genetik DNA. Dan yang kedua ada dinding sel, dia ini berfungsi untuk menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah atau kaku. Nah, yang ketiga ada selaput plasma, di mana dia itu berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Nah, yang selanjutnya ada badan Golgi, di mana dia ini berfungsi untuk sekresi karbohidrat dan lemak. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Selanjutnya ada klorofil. Nah, jadi klorofil ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Nah, selanjutnya ada vakuola. Vakuola ini berisikan cairan, protein, mineral, dan cadangan makanan. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini dia berfungsi dalam pembuatan sintesis atau protein. Dan selanjutnya atau yang terakhir ada retikulum endoplasma. Nah, dia ini berfungsi untuk sintesis protein dan lemak serta berperan sebagai penghubung inti sel dan sitoplasma. Mungkin itu saja hasil dari saya kembalikan kepada Ibu. Baik, selamat berkelas. Baik, dan jawaban tadi yang kalian jawab itu benarnya, di mana struktur tumbuhan itu ada terbagi menjadi beberapa, yaitu ada dinding sel, sitoplasma, nukleus, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplast. Dan masing-masing itu memiliki fungsinya masing-masing. Baik, kalau dikasih kertasnya sebentar, kita Ibu akan memberikan evaluasi apa kalian memahami seberapa Ibu menjelaskan tadi. Nah, soal pertama, apa saja bagian dari struktur sel tumbuhan? Dan yang kedua, apa fungsi dari membran inti dan mitokondria? Oke, saya beri waktu 2 menit ya. Sudah, Bu. Saya panggil. Oke, bagus ya. Nanti Ibu periksa di rumah. Sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, saya tolong boleh dikumpulkan. Siapa yang bisa? Saya Bu. Jadi silakan saya. Nggak usah terlalu banyak ya, karena Ibu adalah apa ini? Nah, baik, di sini saya akan mengumpulkan mengenai materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, di mana struktur sel tumbuhan itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu dinding sel, kemudian selaput plasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplast. Nah, adapun salah satu fungsi dari bagian struktur sel pada tumbuhan itu yang di mana dinding sel itu mempunyai fungsi yaitu melindungi sel, mempertahankan bentuk, memecahkan penyerapan air yang berlebihan, dan membuat bentuk tubuh menjadi kaku. Nah, itu saja saya kembalikan kepada Ya, bukan memecah ya saya, itu dicegah. Ya. Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih